setelah kapur dolomit ini, langsung kita aplikasikan pupuk dasar dan penyepraian pupuk hayati ya, Kak Deden? Iya Pak. Pupuk hayati, baru kita tutup mulsa. Iya. Supaya tidak stres ketika pindah tanam, Ya. biasanya kan baru pindah tanam tuh Ya. suka stres. Ya. Apa kiat-kiatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya bersama Kang Deden. Assalamualaikum Kang Deden. Ini CS saya untuk nanam di lokasi ini. Saya nanti akan nanam bersama-sama dengan beliau. Sesuai dengan permintaan, kalau selama ini kita sering posting cabai rawit, di lahan ini kita rencana nanam cabai keriting ya Kang Deden. Iya Pak. Cabai CMK. Jadi cabai merah keriting. Rencana benih apa yang mau kita tanam Kang Deden? Nerotapi Pak. Nerotapi. Iya. Jadi kita akan coba untuk menanam cabai merah keriting nerotapi. Akan kita bahas dari awal sejak penyiapan lahan ini. Sampai nanti akan kita update dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Sampai panen. Ya. Oke. Kang Deden ini kan udah dicangkul ya. Iya. Artinya ketika bedengan kasar. Ya. Tidak ditaburi dolomit, tidak ditaburi apapun ya. Enggak. Jadi hanya langsung jadi gini. Iya. Jadi sekarang untuk penaburan kapur dolomit ya. aja. Oke. Jadi pemirsa, setelah bedengan jadi ini langsung ditaburi dolomit. Ya. Silahkan praktekkan. Selama ini kita tidak pernah mempraktekkan untuk ngecek pH. Ya. Sebelum kita taburi dolomit, akan kita cek dulu pH-nya. Ini kebetulan saya sekarang ingat jadi bawa pH meter. Silahkan mendekat ke sini Mas Dika. Nah, sebelum saya gunakan alat ini, sedikit mungkin banyak yang udah tahu, tapi saya jelaskan bahwa pH meter itu jarumnya ada di angka 7, bukan di 0. Itu menunjukkan bahwa pH netral itu adalah 7. Nah, nanti dia akan gerak ke kiri menunjukkan berapa pH-nya. Ini sebelum diaplikasikan kapur dolomit, kita akan cek berapa pH-nya. Oke, Mas Dika. Jadi ini sampai batas yang warna kuning ini, tembaga. Jadi kita tancapkan seperti ini caranya. Nah, itu mulai langsung gerak ke 0. Pelan-pelan dia naik. Jadi dari 7 dia langsung turun ke 0, mulai naik pelan-pelan. Kita tunggu beberapa menit, itu baru di angka 5 ya Mas Dika? Angka 5, nanti naik lagi. Oke, kita tinggalkan dulu, nanti beberapa saat kita kontrol lagi. Ya. Silakan. Jadi untuk penaburan dolomit itu diperkirakan seperti itu aja. Artinya paling tidak permukaan bedengan itu bisa rata sampai tertutup dengan penebaran dolomit ini. Jadi diperkirakan aja. Nah nanti setelah kapur dolomit ini langsung kita aplikasikan pupuk dasar dan penyepraian pupuk hayati ya Kak Deden? Iya Pak. Pupuk hayati, baru kita tutup mulsa. Nah ini proses ini akan secara lengkap kami update. Secara lengkap akan kami posting tahapan-tahapannya. Dengan harapan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Terutama saya yang ingin mencoba sekarang menanam cabai keriting bersama Kang Deden. Bedengan lebar berapa Kang Deden? 1 meter Pak. 1 meter? Ya. Cuma ini gotnya terlalu sempit ya? Terlalu sempit, cuma 60 ini. Cuma 60, harusnya ya. Got ini minimal 80, ya. Idealnya tuh ya 90-100 ya? Iya Pak. Jadi paling ini cuma 60. Penanaman zigzag paling Pak. Ya, solusinya ditanam zigzag. Iya, biar agak ke tengah ya? Ada ke tengah. Oke. Jadi di video pertama, mulai dari pengolahan lahan, kemudian penutupan mulsa, sampai pindah tanam akan kita posting. Iya Pak. Jadi beberapa tahapan dalam satu video di part 1 ini. Nah kurang lebih seperti ini kita penaburan kapur dolomitnya. Oke Mas Dika, cek lagi pH-nya. Biasanya kan beberapa saat 1-2 menit tuh udah mulai turun. Udah ajeg sekarang. Ajeg. Nah jadi pH-nya persis ada di angka 6. Jadi
pH-nya lumayan bagus walaupun lahan bekas. Iya, alhamdulillah. Ini adalah lahan sawah, air juga tidak sulit, alhamdulillah di pinggir selokan. Jadi lahan sawah yang kita coba untuk tanam cabai Merah keriting. keriting. Ya. Sekalian sekarang kita lihat Ya. penyemaiannya, yuk Ya. Deden. Nah ini udah kita siapkan penyemaiannya. Penyemaian sudah umur berapa hari? 10 hari. 10 hari. Iya. Nah, ini penyemaiannya yang udah kita siapkan. Alhamdulillah tumbuhnya rata ya Kak Deden. Iya, alhamdulillah Pak. Udah 10 hari dan rencana pindah tanam Sekitar 20 hari lagi. sekitar 20 hari lagi. Iya. Jadi penyemaiannya cukup rata. Tinggal nanti biar cahaya matahari lebih masuk ya supaya Iya, kita pengen lebih dibuka tegak. ininya. Nah, dolomitnya yang kita gunakan ini dolomit yang ini barangkali ada yang menanyakan mereknya. Itu dolomitnya. Nah, nanti ketika penaburan pupuk dasar dan pemasangan mulsa Iya. akan kita lengkapi di video Iya, insyaallah. part 1 ini. Iya, Pak. Pemirsa, pemasangan mulsa sudah dilakukan sama Kang Deden. Jadi dari mulai ujung sampai ke ujung sana, itu mulsa udah terpasang semua dan sengaja disisakan satu bedengan ya Kang Iya, Deden untuk praktek. Iya. Nah, jadi sebelum menutup mulsa, pupuk dasarnya hanya menggunakan apa? Kang Deden? Fosfat sama ini dolomit Fosfatnya yang yang Vertipos. Vertipos. Iya. Dolomit itu sempat di videoin ya. Iya. Jadi hanya menggunakan pupuk dasar fosfat yaitu Vertipos Vertipos. mereknya dan ditaburi Cover dolomit. dolomit. Kemudian sebelum ditutup mulsa ada aplikasi yang lain? Itu disemprot sama M21. Oh, penyepraian dengan Ya. M21. Jadi cuma itu, setelah semua itu dilakukan langsung ditutup mulsa. Monggo, Kang Deden. Jadi disisakan satu bedengan ini hanya untuk mempraktekkan karena banyak berbagai macam cara dalam memasang mulsa ini. Kalau yang sebelumnya di lokasi Kang Arif ada yang sistem digulung ujung dengan ujung. Kalau ini menggunakan pasak di ujung ya. Iya. Jadi dikunci dulu. Nah, bisa diperlihatkan. Nanti yang sebelah sini Mas Dika nggak apa-apa masih bisa. Oke. Nah, jadi ini untuk kuncinya di ujung seperti itu. Dikunci dulu baru pasaknya ditancapkan dan dia akan kokoh menahan ketika mulsa ini ditarik. Nah, seperti itu. Kemudian langsung ditarik. Ya. Kemudian kita lakukan pemotongan mulsa setelah ditarik. Jadi kalau bisa agak pendek sehingga nariknya tuh lumayan cukup kuat. Karena ini ditekuk ke bawah cukup panjang juga. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini prosesnya, sangat sederhana sebenarnya. Dan nanti tahap selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam. Tapi ini setelah pemasangan mulsa ini akan dibiarkan dulu beberapa hari. Tidak langsung dilubangi ya, Kak Deden ya. Iya. Nah, itu tinggal dikunci kiri Iya. kanan untuk pasaknya. Dan ketika memasang mulsa ada panas begini jauh lebih bagus, jadi lebih elastis. Dikasih contoh paku itunya, Kang Deden, kunciannya. Jadi cara nguncinya tinggal ditekuk seperti itu. Seperti huruf U. Di sana ditarik, sini ditarik. Tarik. Aduh. Tarik dikit, Pak.
Ini harus kuat nekuknya. Seperti ini. Jadi sangat simpel. Jadi kurang lebih seperti ini pemasangan mulsa. Dan nanti tahap selanjutnya adalah melubangi mulsa sebelum pindah tanam. Video part 1 ini saya bersama Kak Deden akan diposting setelah pindah tanam. Jadi bagian 1 ini mulai penyiapan lahan sampai dengan pindah tanam. Kurang lebih masih 2 minggu untuk pindah tanam ya Kak Iya, Deden? Pak Haji. Oke. Pemirsa, hari ini Minggu tanggal 13 Juli 2005 kita lakukan penanaman cabai keriting Nerotavi. Nah, proses pindah tanam pertama lubang-lubang tanam ini sudah dilencok istilahnya, Kang Iya. Deden. Iya. Jadi tinggal pemindahan. Nah, Kang Deden, Iya. supaya tidak stres ketika pindah tanam, Iya. biasanya kan baru pindah tanam tuh Iya. suka stres. Iya. Apa kiat-kiatnya buat Kang Itu Deden? dikasih asam amino dulu. Disiram, Enggak direndam, direndam dulu. jadi bikin air di sekitar- wadah. Iya, Cukup asam amino ya, asam amino. baru dipindahkan. Iya. Oke. Kemudian setelah pindah tanam supaya tidak layu, Iya. itu menggunakan apa? Paling ya disebor aja. Langsung disiram. Disiram aja biar Oke. ininya dan Lembab. biar rada lembab nggak gitu. kering ya. Iya. Kemudian gini, ini air kan digenang sekarang. Iya. Sampai berapa hari biasanya? Paling sekitar seminggu lah biar Seminggu. akarnya nyambung ke tanah baru itu. Gitu. beradaptasi Setelah itu tanah. baru air dibuang. Buang. Nah, jadi pemirsa, kurang lebih seperti itu pemindahan cabai keriting ini, pindah tanamnya prosesnya seperti itu. Dan ini bibit umur berapa hari? Ada 1 bulan? 1 bulan, Pak. Kurang lebih 1 bulan. Iya. Tumbuhnya lumayan bagus untuk bibitnya. Jadi tahapan-tahapan penanaman cabai keriting ini dari mulai penyiapan lahan kan Iya. udah ya. Iya. Penyiapan lahan, pemasangan mulsa, yang penyemayannya sekarang pindah tanam, akan kami posting menjadi video bagian 1, dan selanjutnya nanti paling tidak setiap 2 minggu akan kita update ya Kang Deden. Iya, Pak. Jadi ini adalah bibit cabai keriting, Nerotavi. mudah-mudahan berjalan lancar. Akan kami update selalu prosesnya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Saya bersama Kak Deden, pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.